Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kali ini Bu Nima akan menerangkan materi Al-Qur'an hadis. Lah, sambil menyimak penjelasan dari Bu Nima, kalian buka buku Al-Qur'an hadis kalian nggih. Nah, untuk semester 2 ini di kelas 6 itu materi Al-Qur'an hadisnya mulai dari Quran surat Ad-Duha. Kalian lihat daftar isinya yaitu Quran surat Ad-Duha, kemudian hukum bacaan mat tabi'i dan mat far'i, terus ada hadis tentang keutamaan memberi dan hadis tentang amal soleh. Nah, yang terakhir hukum bacaan roh itu kan sudah kita bahas di semester 1. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang materi Quran surat Ad-Duha. Kalian buka buku kalian sambil mendengarkan Bu Nima nggih. Nah, Quran surat Ad-Duha ini merupakan surat yang ke-93 di Al-Quran. Nah, jadi tentunya kalian sudah hafal dengan surat Ad-Duha. Nah, ini sering kalian baca pada hari Jumat ketika kalian sholat duha. Nah, ketika setiap hari Jumat kalian baca, lah artinya apa sih, mananya surat Ad-Duha ini apa sih? Lah, kalian sudah mengerti apa belum? Kalau belum, kita belajar bersama-sama. Nah, Ad-Duha ini merupakan surat yang ke-93. Kemudian jumlah ayatnya ada 11 ayat. Nah, Ad-Duha itu sendiri artinya adalah waktu matahari sepenggalah. Jadi sepenggalah itu seberapa? Sepenggalah itu ya nggak terlalu pagi banget ya nggak terlalu siang banget. Jadi tengah-tengah gitu loh Cah. Nah, itu dinamakan dengan waktu duha. Nah, itu yang artinya waktu matahari sepenggalah. Jadi matahari itu belum naik tinggi sekali lah. Puncak naiknya tinggi matahari itu ketika zuhur itu lah itu. Tapi ketika zuha itu matahari masih sepenggalah. Nah, dalam surat Ad-Duha ini menjelaskan tentang beberapa nikmat yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu. Nah, ketika waktu duha kita dianjurkan untuk apa biasanya ya? Melaksanakan yang namanya sholat duha. Boleh 2 rakaat, 4 rakaat dan lain sebagainya. Lah, itu boleh. Biasanya kalian ketika hari Jumat melaksanakan sholat duha itu kan 2 rakaat. Lah, itu sudah cukup bagus. Lah, Bu Nima harap nanti kebiasaan yang sudah kalian kerjakan di MI diajarkan sholat duha ini bisa kalian terapkan ketika nanti kalian sudah keluar dari sini, dari ketika kalian di SMP dan pada kehidupan seterusnya itu bisa kalian terapkan. Lah, itu. Jadi ketika waktu duha kita disunahkan untuk melaksanakan sholat duha. Karena apa? Di sini di buku kalian disebutkan karena pada waktu itu Allah memberikan cahaya. Maksudnya cahaya apa? Lah, ketika waktu duha itu kan waktunya terang sekali ya. Jadi tepat merupakan waktu yang tepat untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan, entah itu mencari nafkah, kemudian menuntut ilmu dan lain sebagainya. Kegiatan untuk mencari keberkahan dunia dan akhirat. Jadi itu. Nah, jadi yang dinamakan duha itu adalah waktu matahari sepenggalan naik. Dari sini paham atau belum Bu Nima? Harap kalian bisa memahami penjelasan dari Bu Nima. Jika kurang paham, pesannya Bu Nima berulang kali, jangan malu untuk bertanya, nggih. Nah, Bu Nima selalu welcome. Surat Al-Bayyinah. Nah, jadi materi semester 2 selanjutnya adalah surat Al-Bayyinah. Nah, Al-Bayyinah ini merupakan surat yang ke-98 di dalam Al-Quran.
Jumlahnya ada 8 ayat. Terus inti dari surat Al-Bayyinah itu sendiri adalah menjelaskan tentang ahli kitab dan orang-orang kafir sebelum Nabi Muhammad. Lah, mereka mengatakan bahwa, silakan disimak buku kalian ya, halaman 15. Mereka mengatakan bahwa akan tetap teguh memegang agama mereka sampai datang bukti yang nyata. Lah, bukti yang nyata itu datangnya berupa apa? Lah, ini yaitu kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dijanjikan oleh Allah, di mana kabar tersebut telah tertulis dalam kitab sebelumnya. Jadi di kitab Taurat dan Injil itu sebenarnya sudah tertulis bahwa nanti akan datang seorang nabi, yaitu Muhammad. Kemudian para ahli kitab sebelum Al-Quran ini sangat menanti-nanti kedatangan Rasul. Akan tetapi setelah Rasulullah diutus oleh Allah, mereka tidak sepakat, tidak setuju dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lalu mereka tidak mau beriman kepada beliau, tidak mau mempercayai beliau. Nah, ini sebagian lagi beriman, tetapi sebagian lagi kafir. Nah, padahal apa yang ada pada diri Nabi itu sesuai dengan apa yang telah diceritakan kepada kitab Taurat dan Injil pada kitab sebelumnya. Tetapi ketika Rasul benar-benar datang, mereka malah menolak. Lah, ini merupakan salah satu ciri-ciri orang yang munafik. Nah, akhirnya tidak semua orang pada saat itu bisa menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi. Nah, ini di sini di tafsirnya pula juga telah disebutkan bahwa ini orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, tidak akan meninggalkan agamanya sebelum mereka kedatangan bukti yang nyata. Tetapi di ayat kedua pula dijelaskan, tetapi ketika Rasulullah datang yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu maksudnya Al-Quran, yang di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang benar, yang lurus. Nah, ini mereka tidak berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Jadi tafsir nomor 4 ini artinya mereka nggak percaya dengan Nabi. Terus kemudian yang di tafsir nomor 5, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Nah, padahal Allah itu sudah menyuruh untuk taat kepada Allah, tetapi mereka apa? Ketika datang Rasulullah membawa kebenaran, mereka malah mengelak. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Jadi Al-Bayyinah ini menjelaskan balasan bagi orang-orang kafir dan musyrik, di mana mereka tempatnya ketika di akhir nanti, yaitu di neraka jahanam. Di sini ditegaskan pula mereka kekal di dalamnya. Nah, mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Nah, jadi itu di situ sudah ditegaskan sekali bahwa nanti orang musyrik, orang kafir itu endingnya akan masuk neraka jahanam dan kekal di sana. Nah, terus di tafsir 7, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Nah, jadi sebaliknya, ketika seorang hamba itu mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya, lah mereka itu insya Allah tergolong ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lah, orang-orang tersebut merupakan sebaik-baiknya makhluk. Lah, semoga kita senantiasa menjadi sebaik-baiknya makhluk Allah. Allahumma amin, yang bisa mengerjakan amal saleh dan kebaikan-kebaikan yang lain. Terus apa balasan bagi orang-orang yang beramal saleh? Nah, di sini juga ditegaskan lagi di tafsir nomor 8 bahwa balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden.
Nah, jadi di mana nanti tempatnya orang-orang saleh? Lah ini di surga Aden. Apa itu surga Aden? Nah, di sini juga dijelaskan surga Aden adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Ya, jadi itu disebutkan kalau orang musyrik kafir neraka jahanam tempatnya. Terus kekal pula di sana. Tapi sebaliknya kalau orang yang beriman beramal soleh letaknya di surga Aden dan mereka juga kekal di sana. Jadi ayolah kita selama di dunia ini kan tugas kita adalah mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Jadi ayolah kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Lah sekecil apapun kebaikan itu akan tetap dinilai oleh Allah, dan sebesar apa dan apalagi besar ya tentu pahalanya juga semakin besar. Nah, kalau kita pun melakukan kejelekan sekecil apapun, sekecil biji sawi, kalian tahu kan biji sawi itu kecilnya seberapa lah, cukup banget lah, itu tetap juga akan mendapat balasan dari Allah. Jadi semua yang kita lakukan di dunia ini nanti akan ada balasannya. Maka dari itu, selama kita bisa berbuat baik, ya berbuat baiklah, janganlah berbuat buruk atau jahat kepada orang lain. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu akan berdampak kepada kita. Jadi intinya kalau kita baik kepada orang, tentu banyak orang yang baik kepada kita. Tetapi sebaliknya kalau kita jahat, ya otomatis kita akan dijauhi orang juga, mempunyai sedikit teman lah. Jadi itu kalau kita bisa berbuat baik, kenapa berbuat jahat, kan gitu toh. Nah, jadi itu inti dari surat Al-Bayyinah, yaitu menceritakan balasan bagi orang yang kafir dan orang yang beramal soleh. Jadi intinya itu dari surat Al-Bayyinah. Sekian untuk materi Al-Quran hadis. Nanti untuk materi selanjutnya akan Bu Nimah upload di video selanjutnya supaya nggak kepanjangan dan kalian nanti nggak bingung buat belajarnya. Hari ini kita bahas 2 surat saja, yaitu Ad-Duha dan Al-Bayyinah. Bagi yang kurang paham silakan bertanya, nggak usah malu ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.